Salam saudaraku, bertemu kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Saya rindu menyapa Anda semua dan mari bersama-sama kita nikmati saat teduh di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman-Nya dan sebelum kita menikmati berkat-berkat-Nya, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh menuntun kami dan menolong kami supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan biarlah melaluinya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan kuasa salib Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6 berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Ayat firman Tuhan ini ingin memberitahu kita bahwa hikmat, pengetahuan, kepandaian itu datangnya dari Tuhan, dan bahwa untuk mencarinya kita harus bekerja keras, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itulah tugas kita sebagai manusia. Namun pada dasarnya, hikmat, pengetahuan, kepandaian itu datangnya dari Tuhan dan diberikan kepada orang-orang yang mana Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 Tuhan berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Dalam Alkitab sendiri, ada begitu banyak contoh-contoh orang-orang yang memiliki hikmat yang luar biasa karena kecintaannya akan Tuhan. Salah satunya adalah Salomo itu sendiri. Meski di masa tuanya ia jatuh ke dalam dosa, tetapi pada awalnya memang dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan menganugerahi dia dengan hikmat yang luar biasa. Contoh yang kedua adalah Daniel. Ia adalah anak muda yang takut akan Tuhan dan senantiasa konsisten di dalam penyembahannya kepada Tuhan, dan karena hal itu Tuhan menganugerahi dia dengan hikmat dan kebijaksanaan sehingga dia menjadi orang yang sangat penting dalam kerajaan Babilonia, Persia, dan Median. Tokoh lain yang dicatat oleh Alkitab adalah Yusuf. Hikmat dan kecerdasannya mampu membawa ia menjadi orang nomor 1 setelah Fir'aun. Semua contoh di atas, saudaraku, ingin mempertegas bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala hikmat dan pengetahuan dan kepandaian. Nah, berkaitan dengan hikmat dan kebijaksanaan, ada sebuah ilustrasi tentang 3 calon staf pemasaran dites untuk menjual sisir di kompleks biara Shaolin. Tantangan ini tentu cukup pelik mengingat para biksu di Shaolin itu semuanya berkepala gundul. Calon pertama berhasil menjual 1 sisir. Itu pun karena seorang biksu yang iba melihatnya. Calon kedua berhasil menjual 10 sisir. Ia tidak menawarkannya kepada para biksu, tetapi kepada para turis yang berkunjung ke kompleks itu. Dan calon ketiga, ia berhasil menjual 500 sisir. Bagaimana caranya? Ia menemui kepala biara dan meyakinkan bahwa dengan dibubuhi tanda tangan kepala biara, sisir-sisir itu bisa dijadikan cenderamata yang unik dari biara tersebut sehingga laku terjual. Dari ketiga orang tersebut di atas, pelajaran apa yang dapat kita petik? Ketiganya sama-sama bekerja keras. Ketiganya juga sama-sama memiliki antusiasme yang kuat. Perbedaan satu-satunya adalah berkaitan dengan strategi penjualan dan pemasarannya. Pada titik inilah diperlukan kecerdasan, diperlukan hikmat yang luar biasa, sehingga mampu menangkap peluang di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Nah, dalam posisi seperti itu, saudaraku, ada begitu banyak orang seringkali menyalahkan keadaan yang dianggap sebagai penghambat keberhasilan.
Padahal faktanya, kita tidak pernah bisa mengatur keadaan seperti apa yang kita kehendaki. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengatur sebuah situasi atau keadaan. Itulah sebabnya saudaraku, mengapa kita memerlukan hikmat kebijaksanaan untuk mengatasi dan menemukan solusi terbaik dari situasi-situasi yang sulit tersebut. Nah, berdasarkan firman Tuhan di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa Tuhanlah yang memberikan kita hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian dalam menjalani hidup ini, entah dalam berkeluarga, dalam studi, dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan, dan apapun itu. Ada begitu banyak masalah yang perlu kita selesaikan. Karenanya kita harus senantiasa memohon hikmat kepada Tuhan agar dimampukan untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan itu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Ingat, bagaimanapun kerasnya orang bodoh berusaha, tetap dikalahkan oleh orang pandai dan orang berhikmat. Karena itu, milikilah hikmat agar hidup kita senantiasa berkemenangan dan selalu ada di dalam keberhasilan. Mari belajarlah dari kegagalan-kegagalan masa lampau dan bergeraklah keluar dari sana. Temukan terobosan-terobosan yang datang daripada Tuhan. Buanglah zona nyaman yang selama ini membelenggu Anda. Buatlah terobosan dan jadilah pemenang. Kiranya Tuhan memberkati Anda dimanapun berada. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu ini meneguhkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya olehnya kami dapat memiliki hikmat, kepandaian, dan kecerdasan di dalam menjalani hidup ini, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap problema hidup dengan solusi yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukis
Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan.